Saya lagi di dekat Lumajang ini, tapi masuk wilayah Jember. Oh, masih di area ini ya, masih di area Lumajang ya. Standby di situ dari kapan? Ya, Pak? saya datang waktu hari Minggu ya, hari Minggu. Balik hari Selasa di sini lagi. Oh. Pak, saya mau sedikit ngejelasin Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya di segmen kedua. Di segmen pertama kita mau ngebahas tentang kegiatan Pak Menhan dulu. Jadi mohon kesediaannya menunggu sekitar 5-10 menit Pak. 5 menit lah, nggak 5 sampai menit 10 ya? menit. Iya 5 menit lah. Ya, oke. Oke. Udah bisa? Kebutuhan alutsista TNI AL sekaligus bagian dari kemandirian pemenuhan alutsista yang tadi Gary sebutkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perindustrian Pertahanan. Ya, kemudian di kegiatan di agenda berikutnya Pak Prabowo nih, kementerian yang dibawahi oleh Pak Prabowo, Kementerian Pertahanan, lagi-lagi menerima penghargaan setelah minggu lalu ya, menerima penghargaan karena memiliki kinerja penganggaran yang baik. Kali ini Kementerian Pertahanan dipandang berhasil dalam upaya memperkuat pertahanan negara melalui komponen cadangan. Nah, penghargaan sendiri diberikan oleh media ya. Betul. Ya, di penghargaan ini juga dipandang berhasil yang tadi Gary sebutkan, upaya memperkuat pertahanan negara Indonesia melalui program komponen cadangan oleh Dirut Gatra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Karo Humas Setjen Kemhan Marsma TNI MSC tersebut. Kita saksikan cuplikannya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2000, pada pukul 10.49 WIB, kapal cepat rudal, kapal kelima resmi diluncurkan. Ya, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kegiatan dari Pak Prabowo selama sepekan. Ya. Nah, sekarang ada di segmen kedua yang tadi Gary sudah bahas di awal bahwa kita sudah mengundang Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Pak Anwar
Apa kabar? Halo, assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Anwar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ya tadi kan yang sudah dibahas di awal, kader Gerindra Jawa Timur itu bergerak cepat Pak, reaksi cepat, Ya. langsung mendatangi lokasi erupsi di Kabupaten Ya. Lumajang. Kan dampaknya luas ya Pak, ada 2 kabupaten yang terdampak, yaitu Kabupaten Malang dan Lumajang. Ya. Itu keadaan di sana bagaimana, dan terutama kawan-kawan Gerindra di sana tuh sedikit. Ya, kejadiannya kan pada hari Sabtu itu. Sebenarnya kita semuanya sebagai pengurus DPD pengesahan APBD tahun 2022 gitu. Lalu saya dapat info. Ya. Di antaranya info dari Mas Danang. Oh ya, Oh ya. Langsung kita cross check ke Wakil Bupati Lumajang, karena Wakil Bupati Lumajang itu Ketua DPC Partai Gerindra Lumajang. Ya. oh ya. Kita enggak, ini masih belum utuh ya informasinya. Ya. Apa ada letusan Gunung Merapi atau gimana? Ya. Dunda Indah mengatakan Pijar ya, yang ketika itu dampaknya masih belum terlalu besar. Nah, semakin sore, semakin petang, semakin malam lah kok semakin besar ya. Ya. Areanya, luasnya. Juga berbagai video-video yang beredar di medsos kan. Akhirnya kita malam itu juga langsung kita kumpulin. Malam itu juga di Surabaya. Ya. Kita minta untuk udah kamu toko yang masih buka datengin. Cari saat itu juga Pak. Subuh kita berangkat itu Mas. Ya. Berangkat. Ya. Sampai sana itu sekitar jam 8 ya. Jam 8 kita langsung mendatangi salah satu posko. Ya. Karena banyak yang dibuat oleh Pemda atau dari BPBD ya banyak. Nah, kita datang ke salah satu posko menampung paling banyak ya jumlah korban atau pengungsi, yaitu di Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Ya memang benar di sana udah rame, udah banyak pengungsi berdatangan, ada yang sudah sejak semalam, ada yang baru nyampe, ada yang baru datang dan masih terbata-bata gitu ya, kan menceritakan orang tuanya atau keluarganya masih belum terevakuasi. Jadi memang suasananya ya agak dramatis ya. Iya, dramatis. Nah, memang ada yang menarik perhatian kita, saya dan beberapa pengurus DPD yang ikut, diantaranya Sekretaris DPD Mas Karisma. Ya. Itu ada sekelompok anak-anak yang ya kita tahulah raut mukanya seperti itu. Kita coba hibur, ya. Elus gitu kan, kita kasih minuman, kita kasih. Nah, spontan aja kemudian ini ada kita ya Mas ya. Diselimurno. Apa tuh Pak? Ya, diselimurkan gitu. Oh, dihibur lah. Cuma masalahnya kita ini kan bukan generasi milenial kan, generasi lagunya kan naik ke puncak gunung. Iya. Atau apa Gundul-gundul pada pacul ya, hari Pak. Minggu kan gitu kan, itu nggak aware ya. Nah, akhirnya ingetin kita nih lagu anak-anak yang paling favorit apa ya. Jadi saya ingat anak saya tuh Mas sukanya nyanyi lagu Baby Shark dudut. Akhirnya saya Mas Karisma juga Bunda Indah juga pengurus
Dan ternyata mereka lebih paling masuk tidak ya, ya, lagunya. lebih ceria lah. Iya. Tentu itu juga sebagai bagian dari upaya trauma ya, dengan kejadian-kejadian seperti itu gitu. Jadi bentuk trauma healing lah ya. Iya, sebagai bentuk trauma healing gitu ya. Nah, Pak Anwar, ketika datang ke sana pertama kali itu butuhkan sama teman-teman saudara-saudara kita di sana yang terdampak. Awalnya kita kan ke rumah, kita koordinasi di situ. Kita ke tempat mana yang masih diperbolehkan dan masih safe, karena kan sebenarnya betul. Pada hari itu situasinya masih belum. Sore hari lah datang, ada gerimis, ada hujan, rintik-rintik. Kita khawatir masih akan ada erupsi lagi, sehingga ya kita fokuskan hanya di desa sekitar ada puluhan, hampir 100-an gitu ya, pengungsi yang berdatangan. Ada yang ya kita ini kebutuhan dasar ya bagi mereka, makanan siap saji, kemudian selimut dan juga obat-obatan, ya kita lebih sebagai teman lah dan sahabat bagaimana mereka mengisahkan tragedi yang mereka alami kan. Mereka sedang ada di sebagian masih ada beraktivitas di luar, karena silakan juga early warning system itu kan kadang-kadang tidak terjangkau oleh orang-orang yang sedang beraktivitas. Mungkin mereka seharian ada di tambang mungkin atau sedang berjalan, sehingga mereka tidak, sinyalnya sedang lemot gitu. Mereka tidak dapat informasi sejak awal, sehingga mereka terlambat melakukan. Beberapa di antaranya menjadi korban. Pak, itu kan di sana teman-teman dari organisasi sayap Gerindra juga dari juga kan membangun posko Pak dan dapur umum. Bisa sedikit diceritakan Pak, keadaan sekarang itu seperti apa dapur umum posko? Di mana lokasinya? Oh ya betul, di mana lokasinya juga. Jadi supaya menyalurkan bantuannya gitu ya, bisa menyalurkan lewat langsung ke sana. Ya, beberapa organisasi sayap ya itu ya, malam hari itu saya kontak Ketua Satria Pak Halim ya, Ketua Satria Jawa Timur dan saya sudah minta ayo kita bareng-bareng minta supaya di Lumajang buka posko ya untuk para dari masyarakat penyuh ya dengan kejadian ini. Kemudian juga dengan Tidar, Satria dan Tidar itu buka posko bersamaan. Lalu ada juga posko yang dibuat oleh beberapa anggota RI, ada Pak Rahmat Muhajirin juga. Malah mereka fokus kepada dapur umum. Oh iya. Ya, dapur umum. Datangkan ibu-ibu di sana, dapur umum itu mereka masak tiap hari untuk diberi. Jumlah pengungsi sudah di angka sekitar hampir 8.000 Mas, sudah 7.000 sekian ya. 7.000 sekian ya. Jadi sebenarnya kepada mereka ya memang lebih sebaiknya masuknya itu ke posko-posko, terutama posko yang memang bergerak menjadi dapur umum. Nah, kemudian ambulan kita, ya ambulan DPD kita taruh di sana, kita serahkan kepada pengurus DPC, juga ambulan dari beberapa DPC kita karena taruh semuanya di Lumajang, digunakan sampai ini selesai. Karena apakah dipakai untuk evakuasi atau mungkin mengangkut yang membutuhkan perawatan dan lain sebagainya, kan juga ada yang luka bakar, yang tingkat luka bakar itu ada yang parah, ada yang sedang, nggak tahu tidak tertangani dengan baik sehingga cederanya itu bisa lebih parah. Makanya kita minta supaya
beberapa ambulan, termasuk ambulan DPC kita taruh di sana, kita serahkan ke DPC Lumajang. Nah berikutnya ke Sirah, Dr. Ben juga kita minta untuk ya datang juga ke sana nanti di posko kesehatan. Ini lagi persiapan. Dan yang juga tidak kalah, yang tidak kalah ini ya Mas ya, saya terharu juga ada beberapa DPR dari Arab Saudi itu kontak ke kita. Mas, kalau kita mau bantu teman-teman dari Arab Saudi, kemana transfer bahwa kita antarkan ke pemerintah kabupaten, gitu. Supaya posko kabupaten. Dan ini kan saya dalam bentuk rial loh. Luar biasa. Luar biasa, DPLN kita yang di Arab Saudi, ya mungkin mereka merasa kerja migran kita kan, yang berasal dari Jawa Timur, ada dari Jember, dari Lumajang, Bondowoso, mungkin juga mereka punya keluarga di sekitar, mereka menyumbang dalam bentuk rial. Luar biasa. Per hari ini tadi, hari Jumat, dari transfer sekitar ya nilainya sekitar 15 juta. Dan bisa membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Semeru tersebut. Iya. Nah, Pak Anwar, satu lagi nih, kan sebagai Jawa Timur gitu, untuk menghadapi bencana seperti ini atau ada nggak sih program tanggap bencana dan manajemen bencana gitu? Teman-teman di kader Gerindra Jawa Timur, kader Gerindra yang lain, sahabat-sahabat yang lain, tentunya generasi muda juga harus belajar kan bagaimana sih menghadapi bencana seperti ini. Teman-teman saudara-saudara kita yang mengungsi, ya kan, bagaimana kita menghadapi anak-anak yang di pengungsian juga. Itu gitu penting kan. Ya, anak-anak itu. Iya, karena kan kita budayanya kan gotong royong, saling bantu gitu ya. Jadi mohon Pak Anwar kalau ada kebijaksanaan dan pelajaran nih dan sahabat-sahabat Gerindra yang lain. Ya, hari-hari ini kan kita fokus pada evakuasi ya, karena meskipun jumlah yang meninggal dunia itu sudah sampai pada angka 40-an. Angka terakhir kan sudah sekitar 40-an lebih, Mas. Jadi memang ya kita pemerintah provinsi ya terhadap BPBD, terhadap pemerintah kabupaten, meskipun wakil bupati itu kader kita juga gitu ya. Tapi saya sebagai erupsi ini kan secara kuantitas itu memang di tempat yang sama, Semeru ini relatif sering, Mas. Beda dengan Gunung Kelut misalnya. Akhir tahun 2020. Artinya kan kurang lebih setahun yang lalu atau setahun lebih. Ya ini kan harusnya jadi pelajaran penting ya buat kita, gimana mitigasi bencana, early warning system dan lain sebagainya yang berbasis pada jati diri bangsa Indonesia yang punya kegotong royongan, punya keposlian, modal sosial yang bisa dijadikan sebagai instrumen di dalam membangun suatu sistem peringatan dini yang berbasis pada kesadaran warga. Menjadi masukan kita, tetapi momentumnya mungkin nanti akan kita sampaikan dalam forum-forum yang kita sudah paling tidak kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar untuk menyelamatkan warga. Hukum tertinggi itu kan keselamatan warga nih, Mas. Biar harus fokus pada atau menangani korban yang harus untuk bisa lebih baik ke depan. Saya kira kita punya catatan. Kemarin juga dalam satu diskusi di televisi lokal di Jawa Timur, saya juga berdiskusi dengan Mas Karim. Punya
Satu, kita mesti ikut ya, terlibat dalam proses bagaimana memberikan pandangan-pandangan, berikan solusi ya, atau second opinion lah di dalam bangun. Organ sayap kita ini harus kita efektifkan betul. Satria ya misalnya, Satuan Relawan Indonesia Raya, maka ya mereka harus bisa ke depan merekrut ya lingkup sosial. Kan kayak pecinta alam itu kan sebenarnya mereka punya basic di situ kan. Aktivis-aktivis pecinta di bidang kebencanaan itu ya, dalam mereka sudah terbiasa bergaul dengan gunung kan gitu. Gunung, laut misalnya. Muda yang memang punya apa namanya ya, merasa memiliki dunianya di situ. Itu yang mesti jadi sasaran supporting system nih. Kita memberikan support kepada TNI, kepada polisi, kepada Pamong Praja, kepada PB. Profesional mungkin ya, mungkin kita bisa bergerak dengan cepat, bikin dapur umum untuk penyelamatan perut nih yang pertama. Dan yang kedua mungkin ada untuk melakukan terlibat dalam proses evakuasi gitu. Dan yang ketiga, kita sudah punya Kesira kan, kita punya Kesira, kita punya ambulan itu 40. Menurut saya bentengnya itu nanti kan Kesira ketika mungkin sekarang masih belum terasa, tapi enggak, setelah 2 hari bencana, 3 hari, semakin ke belakang. Masih luas ya Pak ya? Diperkirakan sampai 2 bulan ke depan. Oleh karena itu ada beberapa Wahid juga sudah kontak, Mas Rianto juga kontak kita, mereka akan bawa bantuan, nanti kita arahkan ke mana, ke ya. Pak Sadat, terima kasih atas waktunya dan untuk teman-teman DPD Partai Gerindra Jawa Timur, organisasi saya Partai Gerindra Tidar Jawa Timur, Satria Jawa Timur, Kesira, GMD. Ya, kita berterima kasih. Semoga semuanya selalu sehat ya Pak ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, banyak diundang dari masih ada di Lumajang ya Pak untuk mengkoordinasikan bantuan-bantuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anwar. Iya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dengan Desember 2021, Hari Armada, pukul 10.49 WIB
Gary dan saya Indra, dan sekarang udah di segmen terakhir. Ya. Di segmen Ada Apa dengan Admin Gerindra. Ya, nah, kali ini kita mau bacain apa nih, Ger? Admin Gerindra nitip. Jadi minggu lalu kan seperti biasa kita kan mau setiap hari Senin itu mempromosikan usaha dan produk. Ini kita mau membacakan apa namanya? Beberapa yang sudah masuk nih. Nih untuk teman-teman yang di Tangerang, ibunya Haikal ini menjual sambal pecel asli Kediri. Murah dan banyak tingkat. Mana gambarnya? Bisa nggak gambarnya? Catering dari @mixchicks @MIXXCIX. Ini Min, jadi titip jualan. Steak ya, bukan stick ya. Steak. Kalau stick ayam nanti ini. Kan insya Allah amanah nih dari ini di mana nih cateringnya? Wilayahnya Muslim, terutama yang ingin berbagi, ingin bagi-bagi makanan, bisa mungkin langsung menghubungi tadi ke Twitternya aja, langsung mengunjungi. Nah itu bisa nanti di coba nih MIXXCIX bikin akun buat jualannya dong. Ya. Jadi sour lemonade, aku jualan nih Min, 15.000 aja di Cempaka Putih, bantu larisin ya Min buat jajan anak-anakku. Dia jualan apa nih? Kue tiaw ya kayaknya. Kue tiaw. Dimsum bukan dimsum. Dimsum dong. Dimsum enak, halal, higienis. Min, aku jualan dimsum halal, higienis. Galang. Ya teman-teman yang di Lubuk Pakam dan Galang ya. Galang bisa dicek Twitternya @epriani EPRI. @pakeyahe 04. Hai, beli dagangan saya yuk, saya jual pempek dan tekwan. Pengirim atau chat WA di 085591418561. Ya, bisa dicek juga, dia punya nama mereknya pempek Ibu Lampung. Wah, ini ada yang unik juga nih, sirup belimbing wuluh. Dari udah pernah nyobain belum? Belum. Asem kan belimbing wuluh itu kan? Biasa buat Pen Akatsuki. Nanti kita minta beliin Mimin. Sama Mimin aja yuk nih, sirup belimbing wuluh kayaknya enak. Segar ya. Panasnya atau dicampur air hangat waktu dingin-dinginnya. Iya. Oke, selanjutnya. Dari ini keren nih. Ini gue suka nih. Sudahi sedihmu kawan, ambil kunci motor. Nomor 29F, patokan belakang Mall MIM Margahayu Raya, Bandung Kota. Oh, dekat rumah saudara gue nih. Oh iya. Di Margahayu. Margahayu, ya. Bandung. Enak banget, lihat deh. Pedes sih, tapi buat yang suka pedes tuh kayaknya ini banget nih.
Ada lagi dari @bubblesty. Halo permisi Min, aku mau promosi makanan nih, asli produk homemade ya. Pasar Oren ini ya, makasih. Pasar Oren. Iya. Keripik tempe Deyati. Nama lokal pasarnya ini tadi. Yang suka Baca buku. suka baca buku, yang suka baca komik, terutama Emang ada komik-komik komik? Oh, ada ya? komik-komik yang udah lama. New Old Stock. Oke. Permisi numpang lapak buku Kolpri ya. Barangkali minat, tanya-tanya boleh lewat DM ya. Terima kasih. Ini dari Ini. Oh ini. Ed- Twitter. Ini ada lagi dari @mengmen 36309965. Aku jual herbal Turki, sangat membantu penyembuhan penyakit katanya. Wah, coba deh Teh, cek. Selanjutnya ada buku lagi nih. Iya, dari Twitter @ilibilgosori. Ili bilang Ini kamu kamu terlalu terlalu banyak. banyak bercanda. Yang mau buku kamu terlalu banyak bercanda. Yuk, mau dihabisin stok buat modal mulai tahun baru. Yuk. Original, cuma 65.000 aja kok. Ini ada yang jual karpet nih, selanjutnya nih. Min, aku jualan nih Min. Mimin kalau mau arisan atau ada acara keluarga sabi nih Min. Hei, di RT juga bisa. Udah di RT, udah pasti. Udah pasti. Di karpet Tapi ada LED karpet Jakarta ya. BMS. Oh, Bisa lihat Bisa di langsung lokal cek. pasar itu Shopee-nya ada. Shopee. gimana sih udah disensor tapi masih disebutin. Nah, yang ini menarik juga nih. Kita minta Mimin buat bikin kaos buat kita berdua. Dari T-shirt streetwear laundry dari Kostum. @MHD Alfariki. Oke. Banyak juga meme ini. Banyak. Oh, ini. Ada dari Min Gerindra susu kambing segar 1 liternya 30.000, pengiriman dari Jombang Jawa Timur. Udah pernah belum nyobain susu kambing? Rasanya Belum pernah? gimana? Rasanya gimana? Enak sama aja. Sama kayak susu sapi. Kalau susu nggak jauh beda lah. Maksudnya nggak sama nggak ada sama. khasnya nggak rasanya? Enggak sih. Nggak ada. Kalau waktu itu gue minum sih enggak sih, sama hampir sama lah, karena kan dia kan kalau susu segar taruh di kulkas bawah, misalnya 24 jam, habis itu udah langsung diminum, kan masih dingin-dingin tuh, jadi masih segar banget, enak. Dan bayi branded lokal import Di Jalan Ki Ajurum, Cipocok Jaya, Kota Serang. di Serang nih. Di Ada Serang. nomor teleponnya juga 0818. Iya. Mulia. Oh, sayang anak biasanya pasti kayak gitu tuh. Kemudian ada juga Mas Dibaku. Monggo guys, bisa dicek dagangan saya, ada 2 produk sarung baru nih. Harganya 60.000. Bahan Prima halus atau katun, size 120 x 220. Iya, 20 meter. atau kilometer kan nggak mungkin kan. Oh, dia ada contoh ininya juga, ada gambarnya. Bagus tuh sarungnya kayaknya. Minta beliin lagi sama admin. Nah ini yang minta dibeliin admin nih. @sila Tolong promoin ya yang mau order snack towernya buat hadiah ulang tahun atau ngasih kejutan ke gebetan. Item bebas sesuai selera dan budget. Mungkin Mimin mau ngasih buat doi. Yuk lah. Ke adiknya, mungkin ke saudaranya, mungkin ke kerabatnya. Ya ke siapa aja Snacknya lah yang mau dikasih. Silakan Tapi pesan. nggak cantumin, cantum itemnya bebas sesuai Itemnya budget. bebas. Nah ini
Ini ada mana tadi? @Kyanko, @KYANDKO. Min, bapakku ikan nggak? Siapa tahu ada yang mau servis warga daerah Malang. Mau untuk di daerah Malang, teman-teman yang mau servis AC nya KYANDKO. Nanti hubungi aja langsung di Twitternya. Iya. Terima kasih. Tadi yang belum ditampilkan gambarnya, coba dong. Dari nih, supaya lebih jelas. Haikal. Itu Haikal dan sama yang catering. Yang catering. Ada ini nama cateringnya apa ini? Satu lagi. Nah, ini teman-teman yang mau sama yang kue tiaw mau dimsum tadi juga belum kan? Yang pempek juga belum banyak, tahu yang belum gambarnya. Kan mulainya tadi yang blimbing dulu. Yang kue tiaw. Cempaka Putih 15.000 aja. Cempaka Putih Jakarta ya, Cempaka Putih Jakarta. Bantu teman-teman untuk jajan untuk apa lagi? Kue tiaw rebus. Selanjutnya yang dimsum. Bukan dimsum ya, dimsum ya. Ini untuk daerah teman-teman yang di Sumatera Utara. Frozen food. Moma Food, nama di loka pasar yang hijau-hijau itu. Iya, Moma Food. Toko Pai. Terakhir yang pempek dan tekwan dari Bandar Lampung. Ini kenapa ya pempek tuh kelihatannya tekwan yang kayak sop kan? Iya. Suka-suka aja sih. Kalau katanya kalau orang Palembang itu sarapannya itu Taiwan pakai cuko. Palembang, Sumatera Selatan. Tapi lu sukanya pempek digoreng garing apa enggak? Garing. Apalagi kalau kulit. Ada kan? Kan ada kan kenyal-kenyal gitu supaya berasa kenyal-kenyal. Lu lebih suka yang garing? Garing sampai ke dalam? Iya, sampai kalau kapal som tuh sampai kuningnya tuh ngelotok keluar. Ya terima kasih teman-teman sekali lagi yang sudah nge-tag di media sosial Gerindra untuk kita bantu mempromosikan Gerindra juga di Facebook yang sebenarnya nggak terbatas hari Senin sih sebenarnya, maksudnya nggak hari Senin aja dipromosiin. Cuman maksudnya biar miminnya nggak bingung. Iya, mulai dari Senin itu langsung malu. Sama teman-teman satu lagi yang belum subscribe YouTube Gerindra TV. Iya itu nanggung soalnya. Bantulah kita biar nembus 100.000 aja. Sekian XXXX. Nah, bantulah kita untuk dapat apa? Silver ya? Sebenarnya sih nggak itu, biar nambah aja, ya, biar tapi banyak kan yang nonton. Biar ada kalau kita biar live ada pajangan. Ya, teman yang sudah menyaksikan live Gerindra TV bersama Gary dan saya Indra. Selalu jaga kesehatan, selalu sampai di kawan-kawan yang daerah-daerahnya rawan, harap hati-hati, udah mulai waspada juga. Iya, daerah rawan bencana juga. Vaksin di tempat terdekat, fasilitas kesehatan terdekat ya. Mau di puskesmas, mau di mana, pokoknya dicari banyak itu, tinggal Google aja. Iya, karena
Ya masalahnya setelah Delta ada Omikron, nanti Omikron apalagi kan ini nggak selesai-selesai gitu. Kita bantu biar selesai, makanya kita vaksin biar ya terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.